bukannya? Bukan dong. Bukan ya? Kita kan bukan punya YouTube sendiri. Oh iya, bukan. Ulang-ulang ya. Welcome back to Ibadah PA Gloria. Yeay. Apa kabar? Baik. Aduh, kita harus jaga jarak nih kayak gini. Iya, gak boleh jauh-jauh. Adik-adik apa kabar? Pastinya baik ya adik-adik ya. Sehat-sehat semua ya. Juga. Oh. Oke, ini kan udah mau jamnya ya Kak, kita Udah ibadah. mulai. Siapin hatinya. Terus siapin juga Alkitabnya, ya. kita harus duduk yang rapi karena kita mau mulai ibadahnya. Betul banget. Kak, kok aku kayak denger ada yang main games ya? Padahal kan udah jam ibadah. Iya, coba lihat adik-adiknya ada yang main nggak? Enggak, semuanya rapih tuh Kak. Iya, masih rapi. Terus siapa ya? Nah, Kak Olive, kita udah mau mulai ibadah nih. Adik-adik yang masih tidur, ayo bangun. Yang makan nanti dulu ya makannya. Terus karena kita mau ibadah jangan main games kayak Maman tadi, oke? Ayo Yang lagi Kak. nonton juga dimatiin TV-nya ya? Iya, bener banget. Oke, kita mau nyanyi lagu bebas nih Kak. Lagu apa nih Kak kita? Yang ada mataharinya itu. Oh, dari terbit matahari ya Kak? Iya bener. Terus Abis itu? terus oh Yesus pokok. Iya, udah lama ya kita nggak nyanyi Yesus Pokok ya? Terus sama yang hati-hati tuh tapi pakai jari. Oh iya, LOVE ya? Oke, kita mau Oke. nyanyi itu bareng-bareng adik-adik. Berdiri semuanya. Berdiri ya. Kita harus semangat pagi ini. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
pokok ya Kak? Iya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Siap-siap ya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ayo Kak, siapin jari-jarinya. Ya semangat. I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Yang besar Kakak Olive. Jangan. Oke. Siap adik-adik? I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Siap-siap. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Yeay, udah pada semangat kan? Kakak Olive juga kan? Udah. Tarik napas dulu, tarik napas. Oke, kita mau masuk lagu. Apa Pembukaan. tuh Kak? Itu yang kalau nggak salah di pintu Oh, itu. pintu tok tok tok. Musik. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Bapa. Engkau sudah menjaga lindungi kami dari malam hingga pagi ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan selalu berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita nyanyi mau dulu ya, nyanyi Kak. dulu Dari mana dari tuh? Kidung Ceria 156. Oke, Langit apa bumi judulnya? akan lenyap. Oke.
sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita tutup matanya, duduk yang rapi, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu sampai pada saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, siapkan hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang ambil Alkitabnya. Siapin. Kita mau buka dari mana Kak? 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Oke, kita tunggu ya Kakak Olive buat adik-adiknya buka. Iya nih, ada di perjanjian mana nih Kak? Baru atau lama ya? Lama ya Kak? Baru dong. Baru. Iya, di baru ya adik-adik ya. Oke, udah siap? Kakak Olive baca ayat yang pertama. Jadi buat Kak Olive sama nanti adik-adik yang cowok, kita akan baca ayat yang ganjil. Nanti yang perempuan sama Kakak Fani, oke? Oke. Yuk kita baca. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Oke Kak Olive, siapa aja nih yang ngajar hari ini? Hari ini di TK ada aku, ada Kak Olive. Oke, ada Kak Olive. Di kecil-kecil? Ada Kak Ninda. Oke Kak Ninda. Di tanggung? Ada Kak David. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dadah. Hai, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ih, kok lemes banget sih balesnya di rumah. Sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Nah, udah lumayan semangat nih. Nah, kita hari ini Kak Olive gak akan sendirian nih bawain ceritanya. Kak Olive akan ditemenin sama seseorang. Kira-kira siapa yang nemenin? Coba ya, kita panggil ya. Kita hitung aja deh. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Maman. Tapi Kak Tobinya mana ya? Kok nggak ada? Tapi sekarang ada Kak Olive. Hai Kak Mama. cantik. Hai Kak Olive. Jangan sama Kak Tobi mulu dong. Sekali-sekali Maman sama Kak Olive. Iya ya.
bosen juga sih sebenarnya sama Kak Tobi, Kak. Aku bilangin Kak Tobi loh ya nanti ya. Jangan dong, Kakak. Hari ini Mama temenin Kak Olive ya. Buat cerita buat adik-adik yang di rumah. Oh, Kakak mau cerita ya? Oke. Tapi nanti ceritanya sambil ngobrol-ngobrol sama Maman ya. Boleh. Oke. Sekarang sebenarnya tema ceritanya tentang melakukan hal-hal yang disenangi sama Tuhan Yesus. Coba deh aku mau tanya Maman ya. Ya, Kak. Maman itu kalau misalnya abis main di rumah, mainannya diberesin sama siapa? Diberesin sendiri atau enggak? Malu. Kadang-kadang enggak sih. Maman suka tinggal tidur habis Maman ngantuk habis main. Terus siapa yang beresin mainan Maman dong? Dibiarin gitu aja mainannya? Mama. Mama yang beresin. Padahal mamanya main enggak? Yang main itu Maman atau mamanya? Maman sih, bukan Mama. Iya ya, Kak ya. Maman salah ya, Kak ya? Nah, bukannya harusnya Maman yang beresin mainnya sendiri harus bertanggung jawab? Iya ya. Maman salah. Maaf ya, Kak. Nah, iya berarti Maman kalau misalnya nanti main lagi harusnya Maman yang beresin sendiri. Ini adik-adik di rumah gimana? Kayak Maman juga nggak kalau main bukannya diberesin sendiri tapi diberesin sama yang lain atau mama atau papa atau mbaknya? Iya ya. Ayo teman-teman ngaku. Ngaku padahal kamu juga. Iya ya. Nah berarti nextnya kalau misalnya adik-adik atau Maman lagi main abis itu langsung diberesin, harus bertanggung jawab. Jadi Oke, kalau oke, misalnya oke. males, ngantuk tuh harus dilawan biar kita rajin buat beresin mainannya. Jadi nggak nyusahin mama Papa. Oke, sekarang Kak Olive mau tanya lagi nih sama adik-adik sama Maman juga. Ya. Siapa di sini yang kalau ke gereja nih mau ke sekolah minggu suka telat atau bahkan gak datang karena nonton kartun? Kakak, kalau Maman itu nonton kartunnya yang pagi-pagi. Yang pagi-pagi jam berapa tuh Mama nontonnya? Yang jam 7 dong. Yang Nanti biar ke Maman bisa cepet-cepet datang ke sekolah minggu. Biasanya Maman paling pertama loh, Kak. Maman kan pengen dengerin firman Tuhan, pengen ketemu teman-teman juga. Nah betul banget Maman. Itu Maman biasanya harus disuruh-suruh sama papa Mama atau mamanya sendiri yang tahu. Oh iya aku mau denger firman Tuhan. Bangun sendiri dong. Nah, Maman semangat. Nah itu bagus banget Maman. Tos dulu dong Maman. Tos. Yeay. Nah adik-adik juga di rumah nih, karena kita lagi di rumah aja ibadah online, jangan keterusan nonton kartunnya ya. Iya ya. Harus betul. harus oh iya udah jam segini aku mau dengerin ini sekolah minggu ibadah online. Papa mama nyalain dong, tolongin mau denger kakak sekolah minggunya cerita. Ya. Nah berarti itu udah bagus nih, berarti Maman udah bisa nahan buat nonton biar langsung kangen sama firman Tuhan. Nah sekali lagi coba ya Kak Olive mau tanya lagi. Maman di rumah punya adik atau kakak enggak? Enggak, Maman kan anak satu-satunya. Terus kalau biasanya main di rumah sama siapa? Oh, Maman punya sepupu tuh yang sukanya godain Maman melulu. Siapa Sebel tuh? deh. Siapa namanya? Itu si Cecep Cecep. sama si Cimi. Kesel banget. Kira-kira Cecep sama Cimi pernah ketemu adik-adik enggak? Pernah, mereka kan terkenal, Kak. Masa pada nggak kenal sih? Kenal kan teman-teman? Nah, jadi Cecep sama Cimi ini kenapa kok kamu kesel? Habisnya gitu. Kalau aku lagi main suka direbut. Terus aku suka diledek-ledekin. Aku kan sebel, Kak. Masa gitu banget sih, Kak? Mentang-mentang aku anak paling kecil. Duh, langsung murung gitu mamanya. Nih adik-adik juga di rumah yang punya adik kakak nih, misalnya kakaknya atau adiknya minjem mainannya, adik-adik marah gini nggak kayak Maman? Nah, menurut Maman nih coba kalau ditanya, bener nggak tuh kira-kira marah-marah? Kira-kira Tuhan Yesus seneng nggak ya kalau misalnya Maman marah-marah ke Cecep sama Cimi? Nggak tahu, Kak. Nggak boleh ya, Kak, ya emang? Nah iya, kok Tuhan Yesus pengennya kan kita nggak boleh marah-marah, harus mengasihi teman-teman kita, mengasihi adik kakak kita maupun sepupu kita. Jadi kalau misalnya nih Cecep sama Cimi bikin marah, jangan malah tambah marah, nanti malah berantem kan ya? Iya sih, habis itu kita berantem.
berantem ya. Nah nggak boleh, harus sabar. Coba sabarnya kayak ambil nafas, buang. Sekali lagi. Buang. Nah baru abis itu gak boleh marah, harus baik-baik ngomongnya sama Cecep sama Cimi. Jadi adik-adik di rumah juga kalau misalnya ada godaan buat marah nih ke kakak, ke adik atau bahkan ke papa mama harus ditahan, gak boleh marah. Harus ingat, oh iya Tuhan Yesus gak pengen kita marah-marah. Jadi kita harus sabar, ngomong baik-baik dan biar kita gak berantem. Jadi harus tetap mengasihi semuanya, ya gak Man? Oke, jadi harus saling mengasihi ya Kak. Iya, nanti Oke. berarti udah gak ada lagi ya ceritanya marah-marah sama Cecep sama Cimi walaupun dia suka ngebully. Ya sih, diusahain deh Kak. Oke, janji ya Maman ya? Baiklah. Oke, tadi sekarang udah ada 3 contoh. Udah ada godaan buat ke sekolah minggu, ada godaan marah-marah sama adik kakaknya. Nah, tapi tadi Kak Olive bilang harus melakukan hal-hal untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hal-hal yang benar di mata Tuhan Yesus. Itu kira-kira Maman taunya gimana sih? Itu Maman tahu harus rajin sekolah minggu, itu harus rajin gak boleh nonton kartun terus, itu taunya dari mana? Taunya dari kakak sekolah minggu. Oh iya, berarti cara taunya yang pertama harus rajin sekolah minggu. Nah iya, berarti buat tahu nih kira-kira Tuhan mau apa aja yang menyenangkan hati Tuhan, kita harus yang pertama rajin ke sekolah minggu. Nah rajin sekolah minggu buat ketemu kakak-kakak sekolah minggu yang bisa ngasih tahu hal-hal yang baik atau cerita-cerita Tuhan Yesus. Atau bisa juga ketemu Mama nih kayak gini nih. Betul, rajin sekolah minggu biar ketemu Maman. Iya, nah abis itu selain itu juga nih yang kedua adalah caranya dengan mendengarkan firman Tuhan. Jadi Maman belum bisa baca ya? Belum Kak. Belum bisa baca. Jadi biasanya gimana dong kalau belum bisa baca Alkitab nih? Dibacain Mama. Nah, Maman kan dibacain papa mamanya. Berarti adik-adik di rumah juga harus minta papa mama bacain aku firman Tuhan dong gitu. Nah papa mamanya nih juga yang lagi nonton juga jangan lupa untuk selalu bacain firman Tuhan ke adik-adiknya. Kayak Maman ya? Ya. Maman ya? Maman biasanya tiap hari apa nih dengerin firman Tuhan sama papa mamanya? Tiap pagi. Tiap pagi ya? Iya dong. Kalau hari Minggu dengernya dari kakak-kakak sekolah minggu ya? Betul. Oh. Kakak-kakak. Oke deh. Nah yang terakhir caranya gimana sih biar kita selalu ingat sama Tuhan Yesus? Kira-kira gimana tuh? Apa yang dilakuin? Kalau misalnya kita sebelum makan biasanya kita ngapain sih Maman? Berdoa. Sebelum belajar ngapain? Berdoa. Sebelum tidur? Berdoa dong. Nah, berarti yang ketiga, yang terakhir adalah supaya kita selalu ingat sama Tuhan Yesus, selalu ingat sama apa yang pengen Tuhan ajarkan. Buat tahu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah dengan berdoa. Biar ingat terus ya Maman ya? Iya dong Kak. Maman bolos gak berdoanya? Enggak dong. Enggak nih, benar. Harus rajin. Nanti kalau aku tanya papa mamanya Maman, berarti mamanya rajin berdoa ya? Iya dong, harus rajin berdoa. Oke deh, jadi hari ini kita diingetin untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan meskipun banyak godaan buat males, buat nggak ke sekolah minggu, banyak godaan buat nggak melakukan, buat marah sama papa, sama mama atau sama adik kakak. Kita harus tetap melakukan yang benar, yang baik. Oke, makasih ya Mama udah nemenin Kak Olive. Iya Kak, sama-sama. Maman seneng deh ketemu sama Kak Olive. Seneng ya? Seneng ketemu teman-teman semua. Oke, jangan lupa buat ibadah lagi minggu depan ya, karena pasti kakak-kakaknya akan muncul lagi. Ya. Dadah. teman-teman. Dadah Maman, terima Dadah, kasih. Sama-sama. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita udah sama-sama baca Alkitab. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang bapak. Nah bapak ini mengirimkan surat. Dia menulis surat, tadi kita baca di ayat yang pertama. Dia menulis surat kepada orang-orang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ada yang tahu gak sih kenapa ya Bapak ini menuliskan surat sama orang-orang ini?
kenapa ya kok dia nulisin surat, kenapa nggak langsung ngomong aja sama mereka. Nah adik-adik, waktu itu orang-orang di sana sedang mengalami masalah, mereka mengalami penderitaan. Makanya Bapak ini, karena Bapak ini baik, Bapak ini perhatian sama mereka, Bapak ini menuliskan surat untuk menguatkan mereka, untuk mengingatkan mereka supaya mereka ingat sama Tuhan, supaya mereka hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Adik-adik ada yang tahu nggak artinya iman, pengharapan, dan kasih? Adik-adik kakak mau jelasin nih. Yang nggak tahu kita sama-sama belajar, dan yang udah tahu kakak mau ingetin lagi apa artinya iman, pengharapan, dan kasih. Yang pertama, iman. Iman itu artinya percaya. Tapi percayanya itu adik-adik beda, bukan kayak percaya biasa. Contohnya nih adik-adik, kan kakak lagi pegang Alkitab nih. Adik-adik percaya kan kakak pegang Alkitab karena adik-adik lihat. Ada buktinya, oh iya kakak pegang Alkitab. Sedangkan iman itu percayanya beda adik-adik. Di ayatnya yang ke-8 kita bisa sama-sama baca. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Jadi iman itu meskipun adik-adik gak lihat, adik-adik gak merasakan, tapi adik-adik percaya. Adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu sayang sama adik-adik. Kalau Tuhan Yesus itu ada selalu sama adik-adik. Artinya adik-adik punya iman. Dan yang kedua, ada tadi apa? Pengharapan. Pengharapan ini adik-adik artinya kita mau selalu mengandalkan Tuhan. Kita mau selalu mengandalkan Tuhan, kita mau terus berharap sama Tuhan. Contohnya apa ya? Contohnya lewat berdoa. Kita mau mengandalkan Tuhan nih. Aduh Tuhan, tadi pelajaran matematikanya susah banget. Tadi ada teman aku yang ngeselin. Nah adik-adik mau berdoa, adik-adik mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Yang ketiga adik-adik ada kasih. Kalau adik-adik udah punya iman yang pertama tadi, terus yang kedua ada pengharapan, adik-adik pasti muncullah itu namanya kasih. Adik-adik dari kedua itu tadi iman, pengharapan, maka ada kasih. Jadi adik-adik bisa mengasihi, adik-adik mewujudkannya di dalam mengasihi mama papa, teman, adik, kakak, semuanya. Nah adik-adik, kira-kira ada yang tahu nggak? Tadi kakak ngomongin tentang bapak siapa? Nih dari tadi nih kakak cerita tentang seorang bapak, bapaknya menuliskan surat. Adik-adik tahu nggak kakak cerita tentang siapa? Nih, minggu ini dari tadi nih kakak cerita tentang Bapak Petrus. Bapak Petrus ini tadi dia menuliskan surat. Nah, Bapak Petrus ini juga mau mengingatkan kita, adik-adik sama kakak-kakak juga di sini untuk tetap setia hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Oke, jangan lupa ya adik-adik untuk tetap setia hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita telah membaca tadi dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 yang menceritakan tentang Rasul Petrus mengirimkan sebuah surat kepada jemaat Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, dengan tema hari ini berani menghadapi penderitaan. Ya, tadi ceritanya tentang Rasul Petrus mengirimkan surat kepada jemaat yang tadi kita bacakan, yang menguatkan orang-orang yang pilihan dari Tuhan Yesus agar masyarakat di sana semakin mengenal Allah yang sebelumnya tidak mengenal Allah, karena mereka
merupakan jemaat mula-mula. Ya, di dalam jemaat mula-mula yang tidak mengenal Allah, pastilah mereka ada yang menyembah berhala maupun melakukan kejahatan seperti mencuri, berbohong, dan sebagainya, adik-adik. Nah, di sini Rasul Petrus mau mengajak yang tadi orang-orang pilihan agar menguatkan jemaat mula-mula untuk mengenal lebih siapakah Tuhan itu, bagaimana ya kehidupannya, dan semakin banyak orang yang percaya kepada firman Tuhan. Nah, di sini juga sebagai orang percaya kita harus melakukan yang pertama rajin membaca Alkitab, yang kedua rajin berdoa, yang terakhir mau berbagi satu sama lain tanpa memandang suku, agama maupun ras kulit kita. Di sini juga surat 1 Petrus mengajarkan kita untuk kita mempunyai iman yang kuat. Iman itu artinya kepercayaan kita pada Tuhan Yesus yang telah memberikan kita keselamatan, dan hanya Tuhan Yesuslah yang patut kita sembah, adik-adik. Yang kedua, pengharapan. Nah, adik-adik, dalam kita menjadi saksi Tuhan atau menjadi anak-anak Tuhan pasti dapat mengalami berbagai percobaan atau masalah. Maka dari itu kita harus mempunyai pengharapan, agar pengharapan itu dapat menguatkan kita dan pengharapan itu dapat menjadi kehidupan bagi kita. Dan yang terakhir, kasih. Kita juga harus ingat Tuhan Yesus memberikan kasih kepada kita. Walaupun kita mengalami berbagai macam percobaan, pertentangan, pasti Tuhan Yesus selalu setia selalu setia untuk hadir dalam kehidupan kita, yaitu melalui kasih-Nya. Nah, dari iman, pengharapan, dan kasih ini memberikan kita kekuatan dan keberanian bagi semua orang percaya. Semua orang percaya itu termasuk adik-adik, nggak hanya pendeta, majelis, dan semuanya. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan salah satu saksi Kristus. Jadi di kehidupan kita boleh berbicara tentang kebaikan Tuhan Yesus, boleh menceritakan kebaikan Tuhan Yesus melalui sikap dan perbuatan kita, adik-adik ya. Oke, sekian dari pembacaan firman Tuhan hari ini, adik-adik. Semoga bermanfaat. Selamat hari Minggu. Saatnya kita aktivitas. Khalif, ngomong-ngomong, aktivitas hari ini tuh berbeda banget loh adik-adik. Ngapain tuh Kak hari ini? Pokoknya daripada kakak yang jelasin, mending kita panggil salah satu kakak yang udah lama banget gak muncul-muncul. Pasti adik-adik kangen kan? Kita panggil yuk, Kakak Karen. Ya, Kita harus jaga jarak. Kakak, sini. Balik tangan nih Kak. Kakak, apa kabar? Aduh, puji Tuhan, Kak Karen senang sekali bisa kembali dengan keluarga Kak Karen, dengan teman-teman Kak Karen di Bekasi. Yeay. Kak, kita mau aktivitas apa hari ini? Tadi kakak dengerin tuh cerita kalian, kan kita harus tetap kuat. Nah, gimana caranya kita menunjukkan kekuatan? Apa ya? Lompat kali, lompat. Ada, nanti kita lompat-lompatan. Berarti aktivitasnya kayak senam gitu ya Kak? Betul sekali. Jadi kita semua akan menggerakkan seluruh tubuh kita. Kita akan menari untuk Tuhan. Kita akan bergerak supaya tubuh kita semakin sehat, semakin kuat. Oke. Adik-adik di rumah siap-siap ya. Nah, kalian juga tunggu. Ini bajunya. Oh iya, oke. Iya. Kita Ya. juga akan ganti baju. Adik juga ya. Iya, adik-adik kita ganti baju dulu supaya kita semakin nyaman geraknya, semakin totalitas. Oke. Oke. Oke adik-adik udah siap? Kita mulai yuk, musik!
adik-adik? Sudah pada segar semuanya? Puji Tuhan. Nah, kalau kalian ingin menciptakan gerakan kalian sendiri berupa tarian, ayo jangan malu-malu, kirim ke Instagram Pelkat PA atau ke email. Ya ampun, kakak udah lama nggak di sini. Ya, kirim hasil kalian di email. Siapa tahu kita bisa bersama-sama mempelajari gerakan kalian. Oke? Ya. Kita tunggu. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, adik-adik, firmannya tadi tentang apa tuh? Tentang apa ya, Kak? Nah, pokoknya kesimpulan firman hari ini, walaupun di hidup kita ada cobaan, ada godaan, contohnya tuh kayak misalnya mau sekolah minggu tapi ada film seru, ada game seru. Nah, itu pilih yang mana? Terus kalau lagi ujian, nah terus aduh aku gak bisa, nyontek aja kali ya. Nah itu tuh gak boleh, itu cobaan tuh. Nah supaya kita gak salah jalan nih, kita harus kuat di dalam Tuhan. Gimana caranya? Dengan rajin berdoa, rajin beribadah. Jadi kita kuat tuh, pokoknya aku gak mau nyontek, aku mau ikut sekolah minggu kayak gitu. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Nah kita mau ngapain habis ini? Abis ini kita mau nyanyi lagi untuk merespon firman oke. Tuhan dari Kidung Ceria 263. Ku diberikan kidung baru. Oke, musik. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita mau sama-sama doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau sama-sama berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan Engkau berkati para pemimpin kami dan juga kami semua dalam menghadapi masalah yang terjadi. Tuhan Engkau berkati kami, berikan kami kekuatan sehingga kami boleh sama-sama menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun berada, terutama gereja kami GPIB Gloria. Meskipun kami belum bisa sama-sama beribadah di gereja ya Tuhan, kiranya Engkau boleh membimbing kami boleh sama-sama beribadah di rumah. Engkau berkati juga ibadah online yang terus berjalan, Engkau berikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mendoakan bagi adik-adik kami yang esok hari akan memulai sekolah mereka Tuhan, pendidikan mereka Tuhan. Berikanlah adik-adik kami selalu kesehatan dan kepintaran Tuhan dalam menimba ilmu mereka di sekolah Tuhan. Dan juga kami mendoakan bagi para guru mereka agar mereka selalu memberikan ilmu yang terbaik buat adik-adik kami, dan juga Engkau menjaga mereka, memberikan mereka selalu kesehatan Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat kami juga mendoakan bagi orang tua kami Tuhan. Berkatilah orang tua kami, berikanlah mereka selalu kesehatan Tuhan, dan berikanlah juga kami berkat daripadamu Tuhan. Biarlah apa yang kami cari hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan dalam rangkaian doa syafaat juga kami mendoakan bagi janda duda, fakir miskin, anak-anak terlantar Tuhan. Kau berikanlah mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka dapat menjalani kehidupan seperti Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau menjadi Bapa atas segala Bapa bagi kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dengar dan kabulkan akan doa kami. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, datanglah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, abis ini ada apa kak? Kita mau kasih persembahan Oke, disiapin persembahannya, disimpan di tangan kiri. Oh salah ya? Salah. tangan Oh, kanan kanan. dong. Tangan kanan ya adik-adik ya. Ini kita kasih waktu dulu nih adik-adiknya buat Ya. nyiapin. Oke. Sambil kita nyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku suka membagi. Musik. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar berguna untuk gereja maupun pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Ya udah mau kelar kak ibadahnya. Ya sedih banget Kak Olive. Tapi gak apa-apa Kak Olive, kan minggu depan kita ketemu ya adik-adik ya di ibadah online ya kan. Jangan lupa ya minggu depan dinyalain tuh ibadah online-nya. Udah gak usah sedih-sedih, kita nyanyi yuk. Oke. Adik-adik kita nyanyi yuk lagu terakhir. Apa itu Kak? Kamu dipanggil dari Kidung Ceria 220. Oke, musik. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya, ikutilah. Nah, sekarang kita udah selesai ibadah. Sekarang kita mau tutup ibadahnya dengan doa. Adik-adik di rumah tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan kiranya berkati agar firman Tuhan hari ini dapat kami laksanakan dalam kegiatan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan agar selalu teguh dalam perintah-perintah yang telah Kau ajarkan meskipun banyak godaan yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Dadah.